Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi matematika SMP yaitu bentuk aljabar. Aljabar merupakan suatu bentuk matematika di mana dalam penyajiannya mencakup berbagai bilangan dan huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Biasanya bentuk aljabar digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti banyaknya bahan bakar minyak yang diperlukan sebuah bis dalam tiap minggu, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, atau banyaknya makanan hewan ternak yang diperlukan dalam beberapa hari. Contohnya 5x 2 dikurangi 3y, 8x ditambah 6y, minus 7x ditambah 4, minus 12x kuadrat. Unsur pada bentuk aljabar yang pertama yaitu variabel atau peubah, merupakan sebuah simbol atau lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya 5x. Huruf x di sini merupakan variabel 3y. 8x kuadrat dikurangi 6y. Y di sini merupakan sebuah variabel. Konstanta merupakan suatu suku dari sebuah bentuk aljabar yang berwujud bilangan serta tidak membuat variabel, yaitu bilangan 9 pada contoh di atas. Koefisien yaitu faktor konstanta dari sebuah suku pada bentuk aljabar. Koefisien pada suku 5x merupakan bilangan 5. Pada suku 3y merupakan bilangan 3. Pada suku 8x kuadrat merupakan bilangan 8. Serta pada suku minus 6y merupakan bilangan minus 6. Suku merupakan suatu variabel sekaligus koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar, operasi penjumlahan maupun pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya cukup dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contohnya, 8x dikurangi 5y, hasilnya 8x dikurangi 5y. 6y dikurangi 5y ditambah 2x sama dengan y ditambah 2x. 10x dikurangi 3y dikurangi 4y sama dengan 7x dikurangi 4y. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif. Perkalian pada penjumlahan yakni A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan juga sifat distributif perkalian pada pengurangan yakni A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya seperti ini, 2 dikali X min Y, hasilnya yaitu 2X dikurangi 2Y. 3X dikali 2x, dikurangi y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3xy. 3x ditambah 3 dikalikan 2x ditambah 4 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6x ditambah 12 sama dengan 12x kuadrat ditambah 10x ditambah 12. Perpangkatan bentuk aljabar. Operasi perpangkatan didefinisikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Pada perpangkatan bentuk aljabar, suku 2 koefisien pada masing-masing suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Penjabaran bentuk aljabar A ditambah B n kuadrat. Pola koefisien tersebut ditentukan menurut segitiga Pascal. Contohnya ada di gambar ini ya, segitiga Pascalnya. Contohnya seperti ini, 3x ditambah 5 kuadrat sama dengan 1 dikali 3x kuadrat
5 pangkat 0 ditambah 2 dikali 3x pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 1 dikali 3x pangkat 0 dikali 5 kuadrat sama dengan 1 dikali 9x kuadrat dikali 1 ditambah 2 dikali 3x dikali 5 ditambah 1 dikali 1 dikali 25. Hasilnya 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi 2 pada bilangan bentuk aljabar bisa kalian dapatkan dengan cara menentukan terlebih dahulu faktor sekutu pada masing-masing bentuk aljabar tersebut. Contohnya, nomor 1, 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 dibagi x ditambah 2. Kita tentukan faktor dari 2x kuadrat dikurangi 10 dikurangi x dikurangi 10, yaitu faktornya x plus 2 dikali 2x plus 5. Nah, maka kita bisa menyederhanakan, yaitu dengan menyoret x plus 2 dengan membaginya itu, jadi hasilnya 2x dikurangi 5. Nomor 2, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x plus 3. Itu sama, kita mencari faktor dari x kuadrat ditambah 5x plus 6 dulu, yaitu hasilnya 3x plus 3 dikali x plus 2 per x plus 3. Nah, x plus 3 nya kan bisa disederhanakan ya, jadi jawabannya x plus 2. FPB dan KPK bentuk aljabar. Untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor-faktor prima. Contohnya, bentuk perkalian faktor prima dari 12pq dan 8pq kuadrat, yaitu sebagai berikut. 12pq sama dengan 2 kuadrat dikali 3 dikali p dikali q. 8pq kuadrat sama dengan 2 pangkat 3 dikali p dikali q kuadrat. Maka KPK dan FPB kedua bentuk aljabar tersebut adalah KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pq dikali p dikali q kuadrat, yaitu 24pq kuadrat. FPB-nya 2 kuadrat dikali pq P dikali Q sama dengan 4pq. Bentuk perkalian faktor prima dari 45x pangkat 5 Y kuadrat dan 50x pangkat 4 Y pangkat 3 adalah sebagai berikut. 4x pangkat 5 Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali 5 dikali x pangkat 5 dikali y pangkat 2 y kuadrat. 50x pangkat 4 y pangkat 3 sama dengan 2 dikali 5 kuadrat dikali x pangkat 4 dikali y pangkat 3. Maka KPK dan FPB kedua bentuk aljabar tersebut adalah KPK-nya 2 dikali 3 kuadrat dikali 5 kuadrat dikali 5 pangkat 5 dikali y pangkat 3 sama dengan 450 x pangkat 5 y pangkat 3. FPB-nya 5 dikali x pangkat 4 dikali y kuadrat sama dengan 5x pangkat 4 y kuadrat. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.